Salam kasih. Ya, udah pencet ya. Kita pegang tadi taruh ini. Takut nggak kelihatan mukanya. Mana udah nih? Kak. Jangan maju. Mahfud, dikit Mahfud. Bapak, maju Pak. Izin Bapak agak maju Bapak. Mahfud maju dong. Lagi Pak. Lagi maju. Iya, lagi Pak. Suara Ri. Ya, teman-teman sekalian, Pak Mahfud selaku Menko Polhukam kunjung hari ini kunjungan pertama beliau sesudah kami beberapa kali sebetulnya bertemu dengan Pak Menko baik di kantor maupun di rumah beliau, di mana pada kesempatan ini tadi kami menyampaikan beberapa temuan-temuan para pimpinan gereja terkait dengan situasi keamanan politik, terutama juga menjelang Natal tahun baru sekarang. Dan pada saat sama Pak Mahfud juga menggambarkan kepada kami kesiapan pemerintah dalam pengamanan Natal dan tahun baru yang akan datang. Saya kira itu yang kami percakapkan tadi, yang bicarakan di lantai 2 tadi. Ya, Pak Mahfud. jadi saya datang ke sini sebagai Menko Polhukam. Tidak ada gambar, embel-embel maupun substansi yang sifatnya politik elektoral. Tapi datang sebagai Menko Polhukam karena saya sering berhubungan dengan PGI. Tidak ada event politik pun, saya sering mengundang beliau ke kantor atau ke rumah berdiskusi. Dan ini sejak 4 tahun lalu. Nah sekarang saya ke sini menjawab pertanyaan bagaimana situasi politik dan keamanan nih menjelang Natal dan Tahun Baru. Saya katakan pemerintah menjamin bahwa Natal nanti akan damai, Tahun Baru juga akan aman. Karena pekan lalu Presiden Jokowi sudah mengundang rapat paripurna kabinet dan semua menteri sudah presentasi kesiapannya, termasuk TNI dan Polri beserta BIN. Semuanya sudah menyatakan bahwa tahun baru dan Natalan tahun ini, tahun baru 2024 dan Natal 2023 aman. Saya tadi menyampaikan situasinya secara agak detail bahwa semua kaum Nasrani, kaum Kristiani, semua silahkan bernatalan dengan tenang. Pemerintah dengan seluruh aparatnya sudah siap, bukan hanya dalam arti keamanan, tetapi juga logistik yang diperlukan untuk Natal dan Tahun Baru juga sudah disiapkan oleh pemerintah. Cuma itu. Cukup ya? Biar jalan dulu. Saya pulang dulu ya. Iya, Pak, ada dugaan TPPU, Pak. Harus diperiksa. Karena apa? Karena PPATK itu dibentuk dulu oleh undang-undang memang untuk menyelidiki hal-hal yang seperti itu sebagai instrumen hukum kita. Sehingga itu harus diperiksa oleh kejaksaan, kalau itu dilaporkan ke kejaksaan, oleh KPK, kalau dilaporkan ke KPK, oleh kepolisian, kalau dilaporkan ke kepolisian. Itu kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk menyelidiki lebih lanjut. Itu aja. Kalau KPU menyatakan bahwa itu bukan kewenangan dari penyelenggara pemilu karena hanya itu kan bendahara parpol yang bukan kewenangan. Ya enggak, harus diperiksa dulu. Itu kan resminya ke bendahara parpol. Terus kemana dan bagaimananya dan dari mananya kan itu yang penting. Kalau itu terkait pencucian uang, itu bisa menjadi kasus yang serius. Jadi biar aja diperiksa, dan PPATK itu kredibel. Kalau punya datanya dari mana, tanggal berapa, jam berapa menit berikutnya bergeser kemana, dan itu lengkap di PPATK. Karena
sebelumnya saya Ketua Satgas Nasional untuk tindak pidana pencucian uang. Saya tahu. Dan kerja-kerja KPK yang cukup bagus ini menemukan hal-hal seperti itu. Dulu kan hampir tidak pernah ditindaklanjuti. Baru saya yang buka itu. Ini PPATK ini instrumen negara. Terus kemudian yang saya buka tindak pencucian uang, perpajakan, pabeanan, dan juga kan saya yang buka. Lalu PPATK mulai muncul lagi kan kekuatannya, dan sekarang kita terhitung 7 Oktober yang lalu sudah ditetapkan secara resmi di dunia internasional masuk rezim anti pencucian uang, anti pencucian uang. Namanya FATF, Financial Action Task Force. Itu berpusat di Paris, dan dunia-dunia yang anti korupsi diakui di situ. Dan kita udah 18 tahun tidak diakui. Tahun ini diakui. Tahun ini diakui dan diumumkan secara resmi. Gitu ya. Aduh. Ya Pak. Pak Hari, ada tambahan Pak tadi membahas apa Pak? Ya seperti yang disampaikan Pak Mahfud, kapasitas beliau kan sebagai Menko Polhukam di sini bertemu dengan pengurus-pengurus PGI. Mungkin saya jelaskan untuk persekutuan gereja-gereja seluruh Indonesia yang anggotanya ada 96 sinode. Jadi itu besar sekali. Yang total dari semua anggota sinode itu mewakili belasan juta jemaat. Jadi yang pokok utamanya terkait dengan keamanan, terkait dengan Natal tahun baru atau khususnya dengan Natal. Kalau sudah menjelaskan menjamin bahwa Natal bisa dilaksanakan dengan baik dan aman, pemerintah menjamin. Tapi tetap tidak terlepas karena Pak Mahfud ini juga sebagai cawapres. Dan saya terus terang mendengarkan dari pembicaraan tadi sangat tersirat, karena kan bukan kampanye saat ini, tersirat sangat jelas, tersirat bahwa dari kalangan gereja sangat positif dengan yang ingin saya sampaikan. Tapi tidak ada bahasan Pak sedikit mengarah ke sana, belum ada. Ya, jadi mereka melihat Pak Mahfud juga punya tegas, sikap hukum, integritas, khususnya Indonesia saat ini sangat perlu seseorang yang punya kapasitas kuat dalam memberantas korupsi, karena Indonesia kalau korupsi bisa diberantas habis mungkin tidak, tapi secara signifikan kita akan maju ke sana. Itu salah satu syarat yang dibutuhkan pemerintah ke depan. Meskipun tidak tersirat tapi juga ada dukungan ya Pak ya untuk ke Pak Ganjar Mahfud. Ya tersirat, ini pemerintah sangat positif. Saya melihat mendengarkan sendiri. Meskipun bukan ajang kampanye sebagai mengumpulkan, mereka antusias sekali. Para pengurus, bahkan pengurus daerah provinsi juga pada hadir. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Kalau Pak. untuk harapan nanti Pak untuk perayaan Natal dan Tahun Baru kan nanti pemerintah membahas soal keamanan dan lain-lain. Ya, jadi pemerintah menjamin bahwa pelaksanaan Natal dan Tahun Baru di manapun di seluruh Indonesia dijamin akan aman. Kalau harapan dari Bapak untuk perayaan nanti? Ya harapan saya tentunya harus aman, karena kan ini masalah ibadah ya, supaya nyaman, tenang, tanpa gangguan, dan ada penegasan dari apa yang kita bisa. Positif. Terima kasih Pak. Ya sahabat kompas.com, baru saja Menko Polhukam Mahfud MD menemui ketua dari Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia di GRHA Oikumene di daerah Jakarta Selatan pada hari ini, ditemani dengan Ketua Umum Pemda Haritanu Sudibyo. Nah, tadi juga Pak Mahfud juga menyampaikan bahwa pertemuannya ini terkait dengan persiapan menjelang Natal dan Tahun Baru, terkait keamanan, apalagi tahun ini merupakan tahun politik yang sedang lagi panas-panasnya untuk berkampanye menyambut pemilu 2024, sekaligus ada Pilpres dan juga Pilkada. Tapi juga tadi Pak Mahfud telah meninggalkan tempat ini dan akan kembali
melaksanakan agendanya lagi untuk berkampanye nanti di daerah Banten, Jawa Barat. Sekian informasi yang bisa saya berikan dari GRHA Oikoumene ini. Saksikan informasi lainnya hanya di kompas.com. Jernih melihat dunia.